Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur selalu senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana hingga sampai detik saat ini kita masih diberikan taufik dan hidayahnya serta kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Tak lupa salawat serta salam selalu senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana yang kita nantikan syafaat beliau, dan semoga kita semua termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaat kelak di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Yang kita hormati, kita muliakan serta kita cintai bersama guru kita selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran akidah akhlak, Al Ustadz Ahmad Munib MPDI MSI. Tak lupa kepada teman-teman semua yang saya cintai. Baik, di sini saya akan membahas materi tentang membiasakan akhlak terpuji, husnuzon, roja, dan taubat. Apa saja? Mari kita simak selengkapnya. Baik, kita masuk ke materi yang pertama. Materi yang pertama adalah husnuzon. Apa itu husnuzon? Husnuzon itu adalah prasangka baik kepada siapapun, baik kepada manusia ataupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Berprasangka baik kepada manusia itu sebagai contoh ketika kita meminta tolong kepada teman. Mungkin teman enggan untuk menolong kita harus berprasangka baik kepada dia. Mungkin karena dia sedang sakit atau sedang sibuk, atau mungkin ada keperluan lainnya yang sehingga dia tidak bisa membantu kita. Berprasangka baik kepada Allah itu sebagai contoh seperti ketika kita diberi suatu musibah, anggap saja itu adalah Allah sedang memberikan kita musibah yang ringan ketimbang musibah yang besar, menghindarkan kepada musibah yang besar. Mungkin seperti itu. Dan hikmah dari husnuzon itu sendiri itu sangat bagus sekali ketika kita memiliki sifat husnuzon. Yang pertama itu membuat hati kita itu lebih tenang, tidak was-was ya. Karena apa? Orang yang husnuzon itu pasti hatinya selalu tenang, karena setiap dia berpikir, setiap dia berprasangka itu selalu kepada kebaikan, dan kebaikan dalam setiap perasaan itu menimbulkan kebaikan yang baru. Sebagai contoh seperti ketika kita optimis atau yang lainnya, itu kan memberikan efek kepada jiwa kita ya. Jiwa kita menjadi lebih tenang dan lain sebagainya. Hikmah yang kedua, selalu senantiasa ridho kepada semua yang telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah senantiasa selalu cinta kepada hambanya yang berhusnuzon. Yang terakhir, contohnya itu hikmahnya itu menghindarkan kita dari prasangka yang buruk atau suuzon. Mungkin itu yang pertama. Baik, langsung kita masuk ke materi yang selanjutnya. Materi yang kedua yaitu sikap roja. Apa itu roja? Roja adalah sikap di mana kita menginginkan sesuatu yang kita senangi, atau dalam hal lain itu mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi sikap rojak itu sikap yang harus dimiliki setiap muslimnya, karena dimana keyakinan, harapan, dan semuanya itu dikandungkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah dibalik sikap rojak sendiri adalah senantiasa berpegang teguh kepada agama Islam. Yang kedua, selalu mengharapkan ridho pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, yakin bahwa adanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu materi yang kedua. Baik, materi yang terakhir atau materi yang ketiga adalah taubat. Apa itu taubat?
Tobat adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa yang telah dilakukannya. Tobat di sini adalah tobatan nasuha, ya, tobat yang sesungguhnya, di mana kita sadar bahwasanya manusia itu tidak luput dari yang namanya dosa. Oleh karenanya dari tobat itu sendiri dapat membuat kita itu beranggapan, berpikiran, dan berpandangan bahwa kita ini hanyalah manusia yang tidak luput dari dosa, penuh kesalahan, apalagi dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya kita tobat, mungkin itu adalah jalan di mana kita mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Hikmah dari tobat sendiri adalah kita sadar bahwasanya kita adalah manusia yang tidak luput dari dosa. Yang kedua, bahwasanya dosa yang kita lakukan itu dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, hikmah dari dosa itu sendiri membuat kita selalu ingat bahwasanya semua dosa itu bisa diampuni, kecuali hanya satu, dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin cukup sekian ya materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan kelebihannya, saya mohon maaf. Jika ada kesalahan itu datangnya dari saya dan kebutuhan saya sendiri, dan jika ada yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah zat yang maha benar. Sekian akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.